Keuskupan Agung Jakarta membawa pesan Natal 2025 yaitu gereja merawat kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian alam. Kota Yogyakarta masih menjadi favorit bagi wisatawan yang hendak menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru. Kepadatan arus lalu lintas serta keramaian wisatawan meningkat di Jalan Malioboro, titik 0 km hingga sejumlah destinasi wisata kuliner di Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan serangkaian kabar penting lainnya. Di antaranya kami akan menghadirkan laporan langsung perayaan Natal di Gereja Katedral Jakarta dan suasana libur Natal dan Tahun Baru di sejumlah daerah. Bersama saya Windy Wellingtonia, inilah kabar utama selengkapnya. Terekam CCTV sebuah bangunan yang dijadikan tempat parkir di Jalan Alur Laut Gang Waru, Rawabadak Selatan Koja, Jakarta Utara, roboh. Pemirsa, inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik robohnya bangunan yang dijadikan sebagai tempat parkir untuk kendaraan warga. 4 buah mobil dan 1 sepeda motor yang sedang terparkir di bawahnya mengalami rusak berat akibat tertimpa reruntuhan beton bangunan. Beruntung saat kejadian itu sejumlah anak-anak yang sedang bermain di sekitar area bangunan yang roboh tersebut langsung menyelamatkan diri dan tidak sampai tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Belum diketahui penyebab pasti robohnya bangunan dengan luas 324 meter ini, namun diduga akibat tiang bangunan di lantai dasar tidak kuat menahan beban atap bangunan yang dicor beton. Kasusnya ini kini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Seorang pengguna bus Transjakarta berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor bersenjata api di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV di sekitar lokasi terlihat pengguna bus Transjakarta sedang duduk di halte bus kemudian mencurigai gerak-gerik para pelaku. Saat mencoba mengadang pelaku, komplotan pencurian motor berjumlah 3 orang menembakkan senjata api ke arah pengguna bus Transjakarta. Korban masih sempat menghindar dari tembakan pelaku. Peristiwa itu terjadi di keramaian di depan pusat perbelanjaan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Para pelaku yang gagal mencuri sepeda motor berhasil kabur. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang. Antrean penumpang terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memilih untuk terbang hari ini karena sudah mendapatkan libur. Kebanyakan para penumpang pergi ke kampung halaman atau destinasi wisata. Berdasarkan data pengelola bandara, jumlah penumpang pesawat mencapai 165.000 dengan pergerakan pesawat 1.131 pesawat. Tujuan favorit penumpang adalah Bali, Medan, Makassar, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur akhir tahun gelombang kedua akan terjadi pada pekan depan.
Arus kendaraan di musim libur Natal dan Tahun Baru 2026 yang hendak ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terpantau ramai pada Kamis sore. Pantauan di lokasi sejak siang hingga sore hari, kendaraan yang antre masuk kapal didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi, roda 2, dan pejalan kaki. Rata-rata kendaraan wisatawan ini berasal dari luar kota Banyuwangi. Para pengguna jasa harus menunggu hingga 20 menit untuk bisa masuk ke dalam kapal. Pulau Bali juga menjadi pilihan wisata di masa liburan Nataru, karena Bali masih menjadi primadona sebagai destinasi wisata libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan, pihak pelabuhan mengoperasikan sebanyak 33 armada kapal di 16 dermaga yang ada di lintasan Jawa Bali. Libur Natal dan Tahun Baru 2026 kawasan Braga di Kota Bandung, Jawa Barat selalu menjadi tujuan favorit wisatawan saat musim libur tiba. Wisatawan dari luar kota maupun lokal ramai mendatangi kawasan Braga, Kota Bandung untuk menikmati suasana libur Natal bersama keluarga dan teman. Kawasan ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan karena memiliki banyak bangunan bergaya Art Deco untuk dijadikan latar swafoto. Para pengunjung tidak hanya datang dari Bandung, namun juga beberapa luar Bandung yang sengaja untuk berlibur dan berburu kuliner khas Sunda dan Nusantara. Sementara kota Yogyakarta masih menjadi favorit bagi wisatawan yang hendak menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru. Kepadatan arus lalu lintas serta keramaian wisatawan meningkat di Jalan Malioboro, titik 0 km hingga sejumlah destinasi wisata kuliner. Peningkatan arus kendaraan, terutama kendaraan pelat luar kota, makin terasa di sejumlah titik keramaian di kota Yogyakarta. Salah satunya kawasan Jalan Malioboro. Jumlah wisatawan terus meningkat di kawasan yang menjadi ikon wisata di jantung kota Yogyakarta. Selain Jalan Malioboro, kepadatan wisatawan juga meningkat di sejumlah destinasi wisata kuliner seperti Pasar Ngasem yang menjual ragam kuliner tradisional. Di antaranya jenang jadul, bakpia, hingga wingko ngasem yang legendaris. Tak hanya itu, berbelanja oleh-oleh khas seperti batik, kaos, hingga aksesoris unik juga menjadi pilihan wisatawan. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dan keseruan berwisata di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat pada masa libur Nataru, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, sudah ada Brilian Syaheran dan juga Cepi Kurnia. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Cepi, silakan dengan laporan Anda. Baik, kita sapa Brilian terlebih dahulu yang berada di Stasiun Pasar Senen, silakan. Baik Windy dan juga pemirsa, beginilah situasi dan juga kondisi dari salah satu stasiun terpadat di daerah operasional 1 Jakarta, yakni di Stasiun Pasar Senen. Di mana sejak pagi hari tadi, berdasarkan pantauan kami juga di stasiun ini sudah ramai dipadati oleh para calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Dan pada malam hari ini nampaknya para penumpang ini kembali memadati area tunggu yang ada di Stasiun Pasar Senen ini untuk kemudian melakukan perjalanan jarak jauh yang dalam beberapa waktu
waktu lagi ini ada sejumlah daerah yang nantinya akan diberangkatkan begitu menggunakan kereta, yakni di Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, seperti contohnya ada Madiun, Semarang hingga Blitar. Adapun juga ini untuk periode libur Natal dan juga Tahun Baru 2026 nanti, ini yang berlangsung sejak periode 18 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari mendatang ini, PT KAI Daerah Operasional 1 ini mencatat bahwa sampai dengan hari ini sudah menjual tiket sebanyak 645.000 tiket dari total 909.000 ini tiket atau kursi yang disediakan selama periode ini. Adapun juga untuk okupansi tertinggi ini jatuh pada hari Kamis 25 Desember atau hari ini dengan persentase sebesar 96%, dan untuk tanggal 26 hingga 28 nanti ini masih di bawah 90%. Ini artinya para calon penumpang yang hendak melakukan pembelian tiket untuk melakukan perjalanan jarak jauh ini masih memiliki peluang untuk mendapatkan tiket, dan terlebih lagi juga PT KAI ini menyediakan diskon sebesar 30 hingga 50% untuk kota dan juga tujuan tertentu. Adapun juga ini tanggal favorit penumpang ini selama beberapa hari kebelakang ini jatuh pada tanggal 23, 24 hingga 25 Desember dengan kota tujuan favorit. Ini ada Jogja, ada Bandung, ada Semarang, ada Purworejo dan juga Surabaya. Adapun juga untuk data penumpang di Pasar Senen ini tadi hari ini sebanyak 15.259 penumpang yang datang, kemudian juga 10.953 penumpang yang tiba, sedangkan untuk stasiun Gambir sendiri sebanyak 16.640 penumpang yang berangkat dan 13.511 penumpang yang tiba. Adapun juga untuk rencana kedatangan dan juga keberangkatan di daerah operasional 1 Jakarta ini pada Jumat 26 Desember mendatang ini diprediksi ini akan mencapai 42.265 penumpang yang akan melakukan perjalanan baik dari stasiun Senen maupun dari stasiun Gambir. Adapun juga himbauan bagi para calon penumpang ini untuk hadir tepat waktu, kemudian memperhatikan barang bawaan dan juga memperhatikan lokasi keberangkatan dan tentunya menjaga kesehatan selama libur Natal dan juga Tahun Baru 2026 ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda, Windy di studio. Baik, sejumlah penumpang nampak keluar dari Jakarta, namun apakah ada pemudik ataupun wisatawan yang masuk ke daerah Bandung? Cepi, silakan. Ya, Windy dan pemirsa Tribun, malam ini saya sedang berada di kawasan Jalan Asia Afrika, di mana pada libur Natal dan Tahun Baru ini sejumlah wisatawan dari luar Bandung, khususnya wilayah Jabodetabek, sejak tadi pagi, siang hingga malam ini masih memadati kawasan Asia Afrika dan kawasan berada di Kota Bandung. Memang di Bandung sendiri, Windy dan pemirsa Tribun, tadi sejak pukul 7 mulai turun hujan, namun tidak mengurangi rasa antusias warga masyarakat dari berbagai daerah yang berlibur bersama keluarganya untuk menikmati suasana di Jalan Asia Afrika dan kawasan Braga ini. Dapat kami tunjukkan ini seperti di belakang saya ini sejumlah kendaraan nampak tersendat karena cukup ramainya para wisatawan yang berlibur ke Kota Kembang ini. Mereka menikmati suasana gedung-gedung ikonik yang bersama keluarga berfoto dan juga menikmati suasana hangatnya atau dinginnya di Kota Bandung ini. Memang untuk para wisatawan ini tidak hanya menikmati suasana yang ada di kawasan Asia Afrika dan juga Braga, mereka juga menikmati suasana atau berburu kuliner di kawasan Jalan Lengkong Kecil maupun Lengkong Besar dan di kawasan Cihapit yang memang menjadi pusat kuliner di Kota Kembang ini. Dan juga memang untuk para wisatawan juga tadi sempat bersuap foto dengan cosplay dan hantu-hantuan yang memang menjadi ciri khas di wilayah Kota Kembang ini. Dan memang tadi para wisatawan juga sempat menaiki odong-odong untuk memutar kawasan di Kota Bandung ini. Begitu, Windy. Baik, terima kasih Cepi Kurnia mengabarkan dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Brilian Syaheran yang mengabarkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kabar utama masih akan kembali selepas jeda sesaat lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Mari kita jadikan Natal sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, dan meneguhkan semangat gotong royong. Kita harus bersatu, bekerja sama, mengatasi segala perbedaan untuk kepentingan rakyat kita yang kita cintai. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan pribadi, saya ucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Semoga damai dan pengharapan Natal menyertai saudara-saudara sekalian. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Masih di kabar utama pemirsa, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali dilanda banjir setelah hujan deras mengguyur sejak siang tadi. Pemirsa, kondisi banjir ini terjadi di Jorong Pasa Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya di Kabupaten Agam. Sungai kecil di wilayah itu tak mampu menampung debit air hujan dan meluap ke jalan dan permukiman. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi khawatir banjir terus meninggi. Derasnya luapan sungai membuat warga terjatuh saat melewati banjir. Sebagian warga kembali meninggalkan rumahnya sampai kondisi benar-benar aman. Sementara itu, banjir juga memutus jalur utama Lubuk Basung Bukit Tinggi. Banjir kembali menerjang Pidi Jaya dan Kabupaten Biren, Aceh. Warga baru saja selesai membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir bandang kini kembali terendam banjir. Hujan deras sejak 2 hari terakhir mengguyur beberapa wilayah di Aceh dan berdampak banjir. Banjir merendam 3 kecamatan di Pidi Jaya akibat sungai-sungai Meredu kembali meluap. Banjir membuat panik warga yang sebelumnya menjadi korban banjir bandang. Mereka baru saja selesai menyelesaikan membersihkan rumah dari sisa lumpur banjir bandang. Kini rumah mereka kembali tergenang banjir. Kondisi Kampung Green 7. Selain Pidi Jaya, banjir juga merendam Kecamatan Samalanga, Kecamatan Pandah, dan Jenip di Kabupaten Biren. Sejumlah wilayah di Aceh yang sempat diterjang banjir bandang akhir November lalu berpotensi kembali banjir akibat curah hujan yang tinggi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan korban tewas dalam banjir di Sumatera mencapai 1.129 orang per tanggal 25 Desember 2025 atau tepat 1 bulan pasca bencana yang melanda Sumatera. Hingga kini tim gabungan masih melakukan upaya maksimal untuk menemukan korban yang masih dinyatakan hilang. Berikut pemirsa kami hadirkan pernyataan dari Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dalam keterangan pers hari ini. Per hari ini, rekapitulasi 3 provinsi mengalami penambahan 17 jiwa, sehingga untuk korban meninggal dunia itu total menjadi 1.129 jiwa. Untuk korban hilang berkurang 2 jiwa, jadi 174 jiwa, sedangkan untuk mengungsi 496.293 jiwa. Adapun penambahan korban jiwa itu di Aceh Utara